Selamat siang Sobat Mancing Mania, inilah destinasi mancing saya kali ini. Ya, Kuala Rompin, Malaysia. Disinilah fishing ground yang sudah terkenal sampai mancanegara untuk mencari shellfish. Ini berawal dari kerja berat komunitas lokal yang menerapkan cara tangkap dan lepas kembali untuk spesies keluarga billfish ini. Sejak tahun 2002 hingga sampai sekarang. Bahkan pemerintah setempat juga mendukung objek wisata mancing shellfish ini karena mempunyai efek rantai usaha yang luar biasa. Bahkan pemerintah setempat memperkuat undang-undang jika ada yang membawa shellfish ini akan didenda Rp5.000. Ya, kurang lebih seharga 17 juta rupiah untuk denda membawa satu ekor ikan keluarga berparuhi ini. Ini baru mantap. Perjalanan ke spot lumayan cukup jauh. Saya bersama tim Serena dari Medan. Inilah umpan kita. Kita akan melakukan teknik live bait atau umpan hidup. Setelah bak umpan sudah penuh, barulah kita mempersiapkan mencari shellfish. Burung di permukaan air ini adalah indikator, di mana ada predator-predator ikan di bawah sana. Tidak menunggu lama, balon langsung kita lepaskan sebagai pelampung. Dan ya, fish on. Umpan Lia yang disambar. Dia beraksi. Lady angler yang satu ini sudah biasa menaklukkan shellfish. Ini adalah kali keempatnya dia mancing di Kuala Rompin. Dengan bermodalkan segudang pengalaman, dia menggulung reel dan memompa joran dengan santai. Dan juga terlihat santai di raut wajahnya untuk menaklukkan ikan besar ini. Wih, mantap! Sebagai guru, Cik Asyong juga membantu mengatur drag yang ia gunakan. Hah? Keringatnya udah mulai menetes. Satu, oh ini nangis. Aduh, putus. Woi! Woi! Kita coba dulu di boot. Nanti kita coba pakai kayak, kita udah bawa kayaknya. Oke. Shellfish yang bisa laris 80 km per jam, ada yang bilang bahkan bisa sampai 110 km per jam. Nanti kita coba pakai kayak. Pasti ditarik cepat sekali. Ya, nanti kita coba dengan kayak yang seberat 60 kg ini. Kembali ke Lia, wow, shellfish pun sudah dekat. Lihatlah sirip yang menyerupai layar yang sedang mengembang. Ini artinya shellfish masih mempunyai tenaga yang kuat dan sedang siaga serta waspada. Dari mana? Dari sini. Iya. Udah. Pindah ya. Oke, putar ke kanan. Oke, tali pandu sudah terlihat. Saatnya kita bisa memegang leader dengan tangan, tapi jangan lupa pakai sarung tangan, supaya tangan kita tidak terluka. Karena mata kail masuk ke dalam mulut ikan, maka tali pandu harus kita gunting. Belum pernah ditangkap ini, kelihatan masih mulus badannya. Shellfish-nya ini juga ya, layarnya. Mancing Mania semakin mantap. Oke, kita beli. Ada tips untuk mengetahui shellfish bisa dilepas kembali dengan sehat. Jika mulutnya sudah menggigit tangan kita, artinya ikan sudah kuat dan bisa dilepas kembali. Burung-burung camar dan ikan shellfish terlihat asik sedang berebutan memakan ikan teri. Tidak mau kalah, kita pun berebutan juga. Strike!
Dalam waktu bersamaan, Cek Sohuan beraksi dan Sohuan harus ke depan karena ikan lari cepat ke depan kapal. Double strike, saya pun strike, spektakuler. Iya, double strike nih. Enggak, udah aman. Ya. Iya. Macam Sohan nih. Kita double strike aja. Hah? Kita adu cepat, Cek. Gimana? Adu cepat kita. Janganlah. Ini sama-sama liar ini. Ikannya. Lihat tuh. Tiga. Sementara Sohuan sedang bertarung kegirangan, sayang sekali ikan saya lepas. Belum beruntung saya. Lihat. Kena bilnya rusak semua. Bilnya atau paruhnya itu dia sebagai senjatanya dia juga kayak amplas, lihat. Ngocel. Apa-apa, ntar kita cari lagi. Wah, ini gede juga nih. Dengan semangat yang dimiliki kakek yang mempunyai satu orang cucu ini pun berhasil menaklukkan ikan selfish besar. Ikan layaran sudah terlihat. Wow, ikan layaran besar. Hati-hati dengan salah satu senjata Indo-Pacific Selfish ini. Lihatlah minyak atau lendir yang ada di badan ikan layaran ini. Mempunyai kandungan amoniak jika tersentuh lama pada tubuh kita, bisa menyebabkan gatal-gatal dan terbakar ringan. Jadi kita harus tetap waspada ya. Mancing mania semakin mantap. Lihatlah balon yang ditarik perlahan-lahan. Jangan dulu dihentak, tunggu sampai 5-7 detik baru kita hentak. Ya, strike. Inilah tips dari Asyong Ebony. Karena mulut selfish yang tidak terlalu besar, untuk itu dia butuh waktu untuk menelan umpan kita. Setiap tahun saat musim selfish, pemancing senior asal Medan ini pasti selalu berkunjung ke negeri jiran. Mulai musim selfish di Kuala Rompin dari bulan Agustus, September hingga Oktober. Lihatlah lengkungan joran yang dipakainya. Selfish sangat cepat menyerah di tangannya. Wow, selfish besar kembali kita dapat. Mancing mania semakin mantap. Ayak turun nih. Menarik maju mundur kepalanya di dalam air membuat insang kembali terbuka dan mendapatkan oksigen di dalam air. Membuat ikan kembali sehat dan ke habitatnya. Mantap! Saya sudah tidak sabar menggunakan kayak. Oke, saya mau coba nih pakai kayak narik selfish. Mudah-mudahan dapat selfishnya. Karena ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan kayak di laut. Saya sungguh excited. Yang paling penting sih katanya harus safety. Safety first. Kita pakai pelampung, ya kan? Terus ada bot juga yang dampingin kita. Oke. Dengan menggunakan kayak kita juga harus memerlukan keseimbangan yang stabil. Kalau tidak mau terbalik, jangan terlalu banyak bergerak kawan.
Layarnya shellfish sudah terlihat di depan mata. Jika kita lempar umpan hidup dekat dengan shellfish yang sedang bermain, 90% pasti umpan kita akan disergapnya. Yuhu, fish on! Spektakuler! Shellfish menekan ke dalam air membuat saya agak kewalahan. Shellfish biasanya bermain di kedalaman 70 feet sekitar 20 meteran, bahkan sering bermain di permukaan air. Jadi kita pasang umpan di kedalaman air 5-10 meter saja. Waduh, sepertinya saya ketinggalan sarung tangan. Tangan saya bisa terluka jika saya tidak membawanya, karena paruhnya sangat kasar seperti amplas. Wow, hati-hati Kapten. Untung tidak menabrak kayak yang saya gunakan. Haha, saya dapat sarung tangan. Oke, aman. Kembali fight. Ini kalau mancing shellfish, dia ikan pelagis biasanya berlendir, dan ada kandungan amoniaknya. Itu yang bikin biasanya kalau kena tubuh kita jadi gatal. Apalagi senjatanya di paruhnya itu seperti amplas. Jadi kita butuh sarung tangan. Saya dibawa lari nih, mungkin udah sekitar 1 kiloan mungkin. Gila, shellfish menarik kuat sekali. Tidak salah shellfish dijuluki perenang tercepat di dunia. Tercatat shellfish bisa berenang maksimal 110 km per jam. Dan berat kayak yang saya gunakan sekitar 60 kg ditambah berat saya 80 kg bisa ditarik kira-kira dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Padahal shellfish beratnya kira-kira hanya 20 kg saja. Ajaib. Salah satu kegigihan shellfish, dia akan terbang mengudara untuk melepaskan mata kail yang ada di mulutnya. Akhirnya shellfish sudah mendekat di kayak. Ini adalah tantangan saya terakhir untuk menaikkan shellfish ke atas kayak. Akhirnya menyerah juga dia. Lumayan capek juga. Ternyata narik shellfish pakai kayak. Minta ampun.